Berawal dari 2 tahun lalu dengan obrolan saya ke salah satu saudara saya tentang ada peluang bisnis di dunia pendidikan. Pada saat itu saya tertarik dan minta dijadwalkan untuk ketemu salah satu pimpinan di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Saya interview, menawarkan diri saya ingin bergabung dan berkontribusi di dunia pendidikan dengan cara mendistribusikan buku Diknas khususnya. Banyak pengalaman, banyak ketemu kepala sekolah, banyak networking, banyak peluang bisnis lainnya, karena sekolah bukan hanya buku. Nilai Mitra Gramedia menurut saya adalah tempatnya berkarya, berkontribusi di dunia pendidikan untuk mensupport pendidikan di Indonesia untuk semakin baik dan makin baik lagi. Banyak banget peluang, khususnya untuk di Jakarta ada 3.500 sekolah di semua jenjang. Saya pikir saya pun nggak akan mampu untuk megang 3.500 sekolah itu. Saya pikir memang membutuhkan mitra tambahan sih. Jadi kita tuh ada pemerintah, sekolah, dan siswa. Nah, yang menghubungin semuanya itu Mitra Gramedia. Kita yang menuhin kebutuhan sekolah, kita tuh ngisi yang nggak ada. Kita dapat income dari sini, tiba-tiba bisa beli motor, beli mobil, tiba-tiba bisa beli rumah aja. Kita jalanin ini selalu berkaca. Apalagi yang dibutuhin sama pendidikan di Indonesia, sama masyarakat. Ini bukan hanya buku sekolah, tapi semua yang ada di sekolah itu, hal kecil, hal besar, kita lihat itu sebagai peluang. Emang udah harus diubah mindsetnya. Kita cari celahnya sampai kita bisa jadi inspirasi untuk teman-teman gitu. Kita bisa jadi pemimpin di satu hal, di banyak hal. Kita bisa jadi pengusaha. Nggak butuh modal besar, bahkan hampir nggak ada modalnya. Yang penting itu kita mau dulu, mau memulai dan mau usaha. Nggak kebayang awalnya, tapi memang bisa dan memang nyata. Mari bergabung menjadi Mitra Gramedia. Saya Rahmadi, mitra dari Provinsi Riau, Sukabumi, DKI Jakarta, Malang, Sulawesi Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Bogor, Kalimantan Selatan, Sumbawa Barat. Ayo bergabung menjadi Mitra Gramedia. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya seperti buku latihan soal AKM, buku Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook,
PC all-in-one, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan Project Based Learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dapat Bapak dan Ibu dapatkan di Siplah Gramedia dan Siplah Blibli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang kembali di acara webinar Sapa Sekolah episode Maret 2023. Program acara ini merupakan kerjasama Ikatan Guru Indonesia dengan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan topik struktur kurikulum merdeka dan penentuan mapel atau mata pelajaran fase F. Saya Karonika mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar Sapa Sekolah ini hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu Guru, seperti yang kita ketahui bersama, tiap tahunnya semakin banyak sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dengan tujuan agar dapat mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 tahun lalu, dan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Poin dari kurikulum merdeka itu sendiri adalah mengubah proses pembelajaran bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban, tetapi menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Setiap guru tidak hanya diminta untuk mampu memberikan pengajaran yang terbaik dengan pola mengajar diferensiasi, tetapi juga lebih mendalam dan bermakna. Pemenuhan capaian pembelajaran tidak hanya dibatasi dalam 1 tahun ajaran, namun memiliki durasi yang lebih fleksibel, yaitu pada fase-fase. Nah, pada kesempatan ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia akan mengupas tuntas mengenai struktur kurikulum merdeka dan pemilihan mapel pilihan untuk fase F, atau yang kita kenal dengan jenjang SMA. Sebelum masuk ke acara inti, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Bapak dan Ibu Guru. Nah maka dari itu izinkan kami memperkenalkan sedikit siapa itu Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dan beberapa produk Gramedia Mitra Edukasi Indonesia itu sendiri yang akan disampaikan oleh marketing asisten manajer kami yaitu Mas Ari Prabowo. Siang Mas Ari, apa kabar? Selamat siang Mbak Vero, baik Mbak Vero. Siang Mas, sudah siap ya Mas ya? Baik Mbak Vero. Oke, silakan Mas Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mohon izin share screen ya Mbak Vero. Ya, silakan. Tampilannya sudah terlihat ya di layar kaca ya Bapak Ibu sekalian ya? Sudah Mas, aman Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para kepala sekolah, guru, dan juga semua Bapak Ibu yang pada sore hari ini sudah berkenan hadir dalam acara webinar Sapa Sekolah Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ari Prabowo. Saya selaku Marketing Assistant Manager dari Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin sejenak untuk bisa memperkenalkan tentang buku teks pendamping kurikulum merdeka, utamanya dari penerbit Gramedia Edukasi, dan juga fitur-fitur keunggulan yang melekat pada buku yang kami miliki. Harapannya semoga buku ini bisa menjadi alternatif pilihan Bapak Ibu dalam memilih bahan ajar untuk bisa diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, kalau bicara tentang Gramedia mungkin sudah tertanam erat ya di benak Bapak Ibu semua.
memang ada beberapa unit usaha dalam kelompok Kompas Gramedia yang memakai nama Gramedia. Ada percetakan, Gramedia Printing, ada toko buku Gramedia, dan juga banyak penerbitan dalam grup Kompas Gramedia yang memakai nama Gramedia. Salah satunya adalah Gramedia Edukasi. Nah, Gramedia Edukasi ini adalah perusahaan penerbitan dalam Kompas Gramedia yang memang mengkhususkan diri dalam menerbitkan buku-buku dalam bidang pendidikan. Jadi Gramedia Edukasi ini merupakan penerbitan baru dalam grup Kompas Gramedia, baru dilahirkan tahun 2022 yang lalu. Namun saat ini kami sudah memiliki banyak sekali produk-produk untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Antara lain buku teks kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi. Kemudian kami juga membuat beberapa modul-modul bahan ajar, karena ternyata di lapangan modul-modul bahan ajar ini sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di setiap jenjangnya. Dan kemudian mengikuti perkembangan zaman, di mana teknologi sudah sangat mempengaruhi kehidupan kita, kami juga mengembangkan aplikasi teknologi untuk diterapkan oleh baik guru atau siswa dalam kegiatan belajar mengajar secara digital. Baik, Bapak Ibu, untuk buku teks pendamping kurikulum Merdeka dari Gramedia Edukasi ini sudah mengacu pada kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka berdasarkan CP yang terbaru nomor 33. Selain itu juga mengacu pada Permendikbudristek nomor 262. Di dalamnya terdapat materi-materi, yaitu pembahasannya lebih luas, lebih mendalam, lebih memperkaya dan melengkapi kandungan yang terdapat dalam buku teks utama yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga buku teks pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi ini diharapkan juga mampu menjadi referensi dan menjadi materi pengayaan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ini tersedia lengkap untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, buku yang kami miliki ini sudah berbasis capaian pembelajaran terbaru sesuai SK nomor 33, sehingga sudah dilengkapi juga dengan metode pembelajaran yang beragam dan didukung oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila di setiap fasenya. Buku yang kami miliki ini disajikan untuk 1 tahun pelajaran, sehingga tidak terpisah antar 1 semester. Jadi kalau misalnya 1 tahun ada 2 semester, ini kami sajikan menjadi 1 kesatuan. Dan saat ini sudah mengikuti proses penilaian dan mengikuti standar materi, penulisan, dan konten, sehingga terjamin baik dalam membantu pembelajaran siswa. Bapak Ibu, dalam buku teks pendamping kurikulum Merdeka ini sudah dilengkapi juga dengan fitur-fitur sesuai dengan acuan kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya terdapat elemen dan capaian pembelajaran. Kemudian di setiap babnya disertai dengan gambar dan konsep untuk memudahkan siswa secara visual dalam memahami pelajaran, dan disertai juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian tertera juga tujuan pembelajaran yang disertai dengan peta konsep dan kata kunci. Materinya sesuai dengan CP yang terbaru dan dilengkapi dengan tautan-tautan agar siswa dapat mencari informasi tambahan di dunia maya. Nah, selain itu buku ini juga dilengkapi dengan berbagai macam tugas, yaitu tipe-tipe soal AKM. Beberapa juga terdapat proyek kolaborasi di setiap babnya. Kemudian terdapat tugas mandiri dan kolaborasi kelompok, serta tugas kegiatan sesuai dengan salah satu elemen penguatan profil pelajar Pancasila dalam setiap babnya. Dan terakhir, terdapat juga asesmen formatif, sumatif, serta refleksi untuk bisa mengukur kemampuan siswa.
Nah, karena ini mengacu pada CP, buku-buku kami yang susun ini lengkap untuk semua jenjang, mulai dari fase A, B, C, D, E, sampai dengan fase F. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang menarik dari buku ini adalah kami melengkapi juga dengan bank-bank soal digital Gramedia Edukasi. Sehingga buku ini sangat bermanfaat untuk pelatih siswa untuk belajar secara mandiri dengan mengakses secara online soal-soal di dalamnya. Nah, caranya cukup mudah, yaitu dengan melakukan scanning barcode yang terdapat pada pojok sebelah kiri bawah pada cover depan masing-masing judul buku yang kami miliki. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya contoh covernya. Jadi di pojok kiri bawah itu terdapat QR code, di mana ketika QR code ini kita pindai, kita scan, maka akan langsung terhubung dengan bank soal digital milik Gramedia Edukasi. Nah, di dalamnya itu terdapat juga pembahasan, sehingga siswa dengan mudah dapat mengetahui cara-cara kemudian solusi atas setiap pertanyaan yang terdapat dalam bank soal tersebut. Nah, bank soal digital ini dibuat dalam paket-paket soal per bab dan akan muncul nilai atau skor sebagai hasil dari pemahaman siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Selain itu, terdapat juga analisis kemampuan sehingga siswa dapat mengetahui topik pelajaran apa yang masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, terdapat leaderboard atau peringkat secara nasional sehingga dapat memacu siswa-siswi yang menggunakan bank digital Gramedia Edukasi ini untuk terus meningkatkan kemampuannya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat lebih jauh tentang buku-buku kami beserta dengan bank soal digitalnya, Bapak Ibu bisa dapat mendownload katalog buku teks pendamping Gramedia Edukasi di halaman website kami mitraedu.id, kemudian di halaman produk, atau di www.mitraedu.id/buku sekolah. Di sana ada beberapa katalog yang kalau Bapak Ibu download, Bapak Ibu juga bisa melihat sampel-sampel digital atas buku-buku yang kami miliki. Nah, di dalam sampel digital tersebut disertai juga dengan cover dan QR code-nya untuk Bapak Ibu bisa pindai, dan kemudian untuk bisa mencoba, kami membuka satu bab untuk dicoba oleh Bapak Ibu maupun siswa-siswi tentang bank-bank soal Gramedia Edukasi. Mungkin demikian Mbak Vero sekilas dari saya terkait produk buku teks pendamping kurikulum merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Ari untuk informasinya. Dan untuk Bapak dan Ibu guru sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh langsung menghubungi customer care kami di 0812-9090-7959. Saya ulangi, di customer care kami di 0812-9090-7959. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ari. Sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah dan peraturan selama acara berlangsung. Webinar Sapa Sekolah Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, Kamomua, dan Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, di antaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini, GMA berkolaborasi kembali dengan Ikatan Guru Indonesia untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu guru. Sebelum memulai acara, ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung.
Jadi apabila peserta ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu. Yang kedua, di akhir presentasi akan ada sesi tanya jawab interaktif. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dapat mengklik tombol raise hand sehingga mic-nya nanti akan kami bantu unmute. Yang ketiga, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Dan pada sesi tanya jawab interaktif, kami akan memilih penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Gmail. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya, Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan di-share di akhir acara. Oke, untuk materi kali ini, kita mengenai struktur kurikulum merdeka dan penentuan mapel fase F, akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Bapak Harjono. Berikut adalah profil dari narasumber kita pada hari ini. Bapak Harjono, beliau adalah Ketua Wilayah IGI atau Ikatan Guru Indonesia Provinsi Banten. Beliau lulusan S1 UNS dan juga S2 di UI. Dan banyak banget organisasi yang telah beliau lakukan. Oke, baik kita langsung saja sapa. Halo Pak Harjono, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Vero. Sore Pak, sehat Pak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Oke, kalau begitu sudah siap ya Pak untuk pemaparan materi hari ini? Siap. Oke, kalau begitu silakan Bapak untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin juga bergabung pada kesempatan siang atau sore hari ini. Terima kasih telah bergabung pada kami dalam acara Sapa Edukasi. Baik, saya izin share terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur kurikulum merdeka dan penentuan mapel pilihan pada fase F. Sebelumnya salam kenal untuk semuanya Bapak Ibu. Saya dari Banten, saat ini sebagai Ketua Wilayah IGI Banten. Kemudian dalam program pendidikan guru penggerak, saya juga berperan sebagai fasilitator dan juga pengajar praktek. Nah, kebetulan juga sekolah tempat saya bertugas adalah sebagai sekolah penggerak angkatan yang pertama. Sehingga banyak sekali trial dan error ya, karena memang ketika awal-awal kurikulum dilakukan, itu belum banyak panduan yang diberikan. Sehingga kita banyak mencoba gitu ya. Sehingga kemudian panduan keluar, kita mencoba panduan baru keluar gitu. Nah, sehingga saya akan menyampaikan kesempatan sore hari ini akan menyampaikan istilahnya praktik baik ya, praktik baik dalam rangka atau bagaimana kita menentukan mapel pilihan di kelas 11. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, kurang lebih yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini adalah yang pertama Bapak Ibu, peserta akan memahami bagaimana struktur kurikulum merdeka dan acuan peraturan yang digunakan. Yang kedua, Bapak Ibu akan memahami bagaimana pembagian alokasi waktu tiap mata pelajaran beserta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu juga akan memahami bagaimana menyusun mata pelajaran pilihan di kelas 11 fase F. Tentunya kalau Bapak Ibu yang saat ini sebagai sekolah penggerak ataupun yang menggunakan kurikulum merdeka secara jalur mandiri, mungkin baru di kelas 10 atau baru akan menerapkan, ini menjadi salah satu referensi bagaimana kita menentukan mapel pilihan di kelas 11. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Bapak Ibu juga memahami bagaimana perhitungan jam pelajaran di dalam Propodik ya, karena tentunya ini bagi Bapak Ibu yang tersertifikasi akan mempertanyakan bagaimana jam saya nanti di Propodik apakah aman terpenuhi 24 jam atau tidak. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan teman-teman ketika mereka menerapkan kurikulum merdeka. Apalagi ketika melihat sekilas di struktur kurikulum ada alokasi mapel, ada alokasi intrakurikuler, ada alokasi untuk proyek. Nanti jawabnya seperti apa gitu. Nah, semua akan kita bahas selama beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman yang cukup ya untuk bisa nanti terapkan di sekolahnya masing-masing.
Ini juga sering menjadi pertanyaan dari teman-teman semua ya yang awal-awal akan menerapkan kurikulum merdeka, baik itu yang terutama yang jalur mandiri ya, karena mereka biasanya baru dapat informasi secara sekilas-sekilas saja. Pertama, bagaimana terkait struktur kurikulum merdeka. Yang kedua, bagaimana menyusun jadwal mapel ya, mapel antara mapel intrakurikuler dengan mapel P5-nya seperti apa. Kemudian bagaimana kalau tidak ada guru TIK di sekolah, sementara sekarang kan di kurikulum merdeka ada mapel TIK, baik itu di kelas 10, di kelas 11, maupun di kelas 12. Yang berikutnya, bagaimana perhitungan jam mapel di Dapodik. Ini juga banyak sekali yang mempertanyakan, bahkan kalau kita yang sekolah penggerak awal tuh mencoba-coba gitu, karena Dapodik itu awalnya belum rilis yang versi kurikulum merdeka. Kita coba, bahkan ketika yang lain pada sertifikasi sudah mau cair, itu sekolah penggerak pada belum sinkron ya, belum terbaca datanya karena banyak mapel yang belum tersinkronkan dengan Dapodik. Tapi kalau sekarang semua sudah tertata dan tersinkronkan dengan baik. Kemudian bagaimana, apa bedanya pemilihan mapel dengan penjurusan ya? Kita katakan bahwa sekarang tidak ada lagi jurusan IPA, IPS maupun bahasa di SMA, yang adalah pemilihan mapel. Nah, bagaimana, apa bedanya nanti kita akan bahas. Kemudian merdeka belajar, ini juga sering menjadi pertanyaan, apakah berarti siswa merdeka bebas memilih mapel yang disukai gitu ya. Nah, ini juga kita bahas nanti secara bersama-sama, tekniknya seperti apa dalam pemilihan mapel pelajaran ini. Nah, ini juga mungkin sudah menjadi Bapak Ibu sudah ketahui ya bahwa pada kurikulum merdeka ini sekarang dibagi menjadi beberapa fase-fase ya dalam pendidikan dari tingkat PAUD sampai SMA gitu ya. Kita ketahui PAUD sebagai fondasi, kemudian masuk fase A itu untuk kelas 1, kelas 2 SD, fondasi fase B meliputi kelas 3, kelas 4 SD, fase C itu kelas 5, kelas 6 SD, fase D itu kelas 7 hingga kelas 9 SMP. Dan untuk di SMA ada dua fase, yaitu fase E di kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Jika kalau Bapak Ibu nanti melihat capaian pembelajaran, di sana sekarang disusunnya per fase, tidak lagi per kelas. Jadi nanti misalkan capaian pembelajaran bahasa Inggris fase E seperti apa. Capaian pembelajaran matematika antara fase E, fase F, nanti dipisahkannya di fase E dan fase F. Sehingga nanti Bapak Ibu yang akan memisahkan, misalkan yang ngajar di kelas 11, kelas 12, kita perlu kolaborasi antara guru mapel kelas 11, kelas 12 untuk memisah mana yang mau diajarkan di kelas 11, mana yang akan diajarkan di kelas 12. Gitu ya. Karena di fase F itu tidak dipisah di sana, tapi nanti Bapak Ibu guru di sekolah yang akan perlu membreakdown capaian belajar menjadi tujuan belajaran yang perlu dibagi lagi menjadi kelas-kelas yang akan disampaikan materi tersebut. Nah, ini terkait pembagian fase Bapak Ibu ya. Jadi nanti makanya perlunya di sekolah itu ada kelompok belajar mata pelajaran ya, atau istilahnya MPMP di sekolah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengkolaborasikan pembagian materi antara di kelas 11 dan kelas 12. Ini terkait pembagian fase. Nah, apa yang beda pada kurikulum merdeka dalam hal peminatan siswa? Nah, ini sering jadi pertanyaan ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, pada kurikulum merdeka tidak ada lagi peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa yang tentunya baru Bapak Ibu ya. Sering banyak orang bertanya, bahkan orang tua, siswa juga bertanya, terus nanti gimana ketika mau daftar kuliah? Bagaimana caranya biar bisa spesifik belajarnya gitu ya. Nah, ini terkait di kelas 10. Jadi mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik gitu ya. Nah, ini juga perlu penjelasan Bapak Ibu bahwa di dalam struktur kurikulum dijelaskan ini dikembalikan di sekolah. Jadi kalau sekolah itu mau mengajarkan dalam bentuk IPA saja boleh ya. Maksudnya mapel IPA dan IPS itu tidak dipecah ya. Nah, selama ini kan IPA dipecah menjadi fisika, biologi, kimia. Yang IPS dibagi geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. Nah, nanti di sekolah itu diberikan kebebasan, apakah mau tetap dipecah dalam penyampaian materinya, artinya fisika guru sendiri, biologi guru sendiri,
Yang IPS juga sosiologi sendiri, ekonomi sendiri, dan sejarah sendiri. Tapi kalaupun tidak mau digabung juga kita diberikan ruang kebebasan. Tetap digabung IPA dan IPS, atau IPA-nya dipecah-pecah menjadi fisika, biologi, kimia, yang IPS juga sama. Jadi sekolah berikan ruang kebebasan. Kemudian yang B, satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Jadi untuk seni di kelas 10 itu sekolah sih, ini juga tergantung nanti kesiapan sekolah. Kalau gurunya beragam ya, ada guru seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya, itu siswa diberikan ruang kebebasan untuk memilih apakah memilih seni atau prakarya. Ini kalau dulu awal-awal berlakunya kurikulum merdeka di Dapodik itu guru seni budaya tidak linear ya, harus seni musik atau seni rupa dan seni teater. Tapi kalau sekarang sudah linear, artinya guru seni budaya juga linear untuk mau seni musik, mau seni rupa, mau seni teater gitu ya. Ini perubahan yang cukup menggembirakan ya, karena dulu awal-awal kurikulum merdeka ini guru seni ketar-ketir gitu ya, karena sertifikasi seni budaya di Dapodik munculnya seni seperti ini, seni musik, seni rupa, seni teater, sehingga awalnya nggak linear. Tapi kalau sekarang sudah diupdate, itu linear. Kemudian yang C, di kelas 10 murid mempelajari mata pelajaran umum ya, jadi belum ada mata pelajaran pilihan. Jadi yang pilihan tadi hanya baru seni ya yang milih, tapi untuk mapel lainnya itu masih umum. Jadi tidak ada mapel sifatnya pilihan ya. Murid memilih mata pelajaran seminar di kelas 11 dan kelas 12 sesuai kelompok mata pelajaran yang tersedia. Jadi nanti tergantung juga sekolah yang menganalisis kebutuhan gurunya gitu ya. Artinya siswa memilih itu juga nanti berdasarkan kesediaan atau kesiapan sekolah. Ya, tidak semata-mata bisa memilih semua mapel yang diminati gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti tertarik lebih dalam untuk mempelajari terkait dasar hukum ataupun rincian lebih jelas lagi, bisa membuka Kemendikbudristek ya nomor 262/M/2022. Ini merupakan revisi ya, permen revisi dari sebelumnya nomor 56/M/2022. Tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pendidikan. Nah, di sana lengkap sekali mengenai struktur kurikulum dari mulai fase A sampai fase F ya, ya baik itu pendidikan umum maupun kejuruan itu tertuang di sana. Nanti Bapak Ibu bisa lebih detail mempelajari ya atau melihat seperti apa struktur kurikulum yang detailnya gitu ya. Karena tentunya di ruang ini kita nggak bisa membahas semua secara mendetail, maka Bapak Ibu nanti bisa merujuk ke Kemendikbudristek nomor 262 ini. Gitu. Nah ini struktur kurikulum di fase F, di fase E terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Misalkan yang pertama pendidikan agama ya, ini karena saya contohkan pendidikan agama Islam ya, di sana tertuang ya pendidikan agama Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Nah, tertuang di sana untuk mapel untuk interakurikulernya itu adalah 72 jam. Ini alokasi apa? Alokasi per tahun Bapak Ibu. Jadi di kurikulum merdeka ini kita bisa menyusun mapel ini bebas. Artinya bebas seperti apa? Boleh dibuat per pekan, boleh dibuat sistem blok. Misalkan ini bulan pertama semester 1 siswa khusus belajar misalkan pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia misalkan ya. Nanti di bulan kedua apa lagi gitu. Jadi boleh pakai sistem blok-blok gitu ya, tidak harus reguler per pekan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu membuat per pekan itu per pekannya 2 jam ya, 2 jam. Nah, di samping kanannya ada alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana tertulis misalkan 36 jam pelajaran, artinya itu untuk setahun. Sehingga kalau digabung itu adalah 108 totalnya Bapak Ibu. 108 itu total untuk pendidikan agama. Nah, mengapa nih saya yang paling kanan ada menuliskan alokasi total 3 jam pelajaran. Kalau Bapak Ibu membuat proyeknya itu di sistem blok di akhir semester misalkan,
Maka Bapak Ibu untuk sistem KBM-nya itu adalah 3 jam pelajaran. Jadi pendidikan agama ini kalau proyeknya itu kita gunakan sistem blok di akhir semester, maka di regulernya itulah 3 jam pelajaran. Tetapi kalau proyeknya ini kita buat reguler per pekan, maka nanti pendidikan agamanya 2 jam, proyeknya 1 jam, gitu ya. Kemudian misalkan bawa lagi pendidikan Pancasila, ini ada tanda bintang 2. Ini maksudnya bahwa untuk pendidikan Pancasila ini tidak bisa full 2 jam per pekan ya. Artinya ada jam-jam yang kurang karena hanya alokasi totalnya hanya 54 jam pelajaran per tahun. Untuk proyeknya adalah 18, ini separohnya ya. Totalnya 72 jam pelajaran. Ini kalau dibuat jam reguler tiap pekan itu 2 jam pelajaran. Ini kalau proyeknya nanti sistem blok. Kalau jam dapodik seperti apa? Jam dapodik sama yang di sebelah kanan ini ya Pak Ibu. Jadi dapodik terhitung pendidikan agama 3 jam, Pancasila 2 jam, Bahasa Indonesia 4 jam. Ini yang di sebelah kanan itu adalah untuk dapodik semua kebaca ini ya Pak Ibu. Kembali ke sini, misalkan matematika ya. Matematika itu total tahunnya 108 jam. Atau nih kalau kita bagi 36 pekan menjadi 3 jam pelajaran. Untuk proyeknya 36 pelajaran, totalnya 144 jam pelajaran. Sehingga alokasi jam untuk matematika ini totalnya sebenarnya adalah 4 jam ya, 4 jam pelajaran. Nah, kenapa ada 4 ada 3 Bapak Ibu? Ini 3 ini maksudnya kalau alokasi proyek kita keluarkan. Kita buat 4 itu kalau di total dengan alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti penjadwalan bagaimana kalau di tempat saya, karena proyek itu biasanya kita blok di akhir semester, maka di jam reguler tiap pekan ya matematika 4 jam. Cuma nanti kan di 1 bulan terakhir itu nggak ada lagi tidak ada lagi pelajaran matematika ya, atau tidak ada lagi mata pelajaran yang intrakurikuler karena kita fokus 1 bulan itu untuk penyelesaian proyek P5 gitu ya. Sehingga alokasi jam itu sudah terpenuhi gitu ya. Tetapi kalau Pak Ibu mau coba nih, saya proyek mau tiap pekan, misalkan di hari Jumat itu untuk kegiatan proyek P5. Maka kalau dibuat per pekan, nanti jam apelnya seperti ini yang di dalam kurung ini per pekannya. Ya, agama 2, Pancasila 2, Bahasa Indonesia 3, matematika 3 jam. Kemudian untuk IPA, IPA terpadu ini alokasinya total 216 ditambah 108, sehingga totalnya 320 jam untuk setahun Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau dipecah, misalkan di sekolah saya karena gurunya semuanya ada, kalau mau digabung gurunya belum sepakat, mau tetap pakai fisika, kimia, biologi, berarti nanti kalau proyeknya per pekan ya 222 gitu ya. Tapi kalau proyeknya dibuat blok di akhir semester ya berarti alokasi jamnya 333. IPS juga sama. Ini untuk IPS kalau kita pecah kan ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Itu total alokasinya per tahunnya adalah 288 jam ya Pak Ibu ya. Ditambah proyek 144 menjadi 432 jam. Nah, ini kalau kita buat jam per pekan ya masing-masing mapel itu 3 ya. Itu kalau kita pecah. Tapi kalau Pak Ibu tidak mau pecah, hanya mau IPS terpadu, maka per pekannya bisa 8 ya, 8 jam pelajaran. Kalau proyeknya dikeluarin atau kalau mau digabung berarti menjadi 12 ya, 12 jam per pekannya gitu. Kemudian ada bahasa Inggris itu 54, ada PJOK, ada informatika. Nah, informatika ini kabar gembiranya Pak Ibu, kalau misalkan di sekolah tidak ada guru informatika, khusus untuk mata informatika di kelas 10 itu dianggap linier dengan guru MIPA ya. Jadi guru matematika dan IPA, kalau ngajar informatika di kelas 10, nanti di dapodiknya bisa terhitung linier. Ya, tapi hanya khusus kelas 10. Untuk kelas 11 itu tidak bisa. Ya, jadi untuk kelas 11 dan 12, informatika akan linier kalau diajar oleh guru informatika atau guru komputer. Ya, ini yang sertifikasi ya. Tapi untuk kelas 10 itu linier dengan guru MIPA, matematika dan IPA. Kalau di sekolah belum ada guru informatika.
Kemudian untuk seni budaya dan seni itu milih salah satu, apakah sekolah akan memberikan seni atau prakarya. Ya. Terakhir ada mulok. Mulok ini maksimal 2 jam pelajaran per pekan ya, atau 72 jam per tahun. Muloknya kalau di Dapodik yang lainnya adalah mulok bahasa daerah. Ya, itu yang lainnya Dapodik. Tapi kalaupun kita mau memberikan mapel yang lain diperbolehkan, tapi nanti di Dapodiknya tidak terhitung linear ya untuk sertifikasi gitu ya. Misalkan muloknya mau diganti dengan bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, itu boleh-boleh saja. Tetapi di Dapodiknya tidak linear untuk sertifikasi. Tetapi nanti untuk rapot ya tetap bisa dicetak ya, muloknya sebagai bahasa Mandarin atau bahasa Jepang gitu ya. Seperti tempat saya itu muloknya bahasa Arab gitu ya, karena mau ngasih bahasa Sunda siswanya beragam gitu ya. Artinya kita muloknya tidak memberikan mulok bahasa daerah. Ya, tapi kalau Dapodik menganjurkan bahasa daerah Bapak Ibu ya. Ini terkait struktur kurikulum di fase E Bapak Ibu. Berikutnya nih untuk fase D dan ini untuk SMP ya Pak Ibu ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan, tapi secara umumnya sama modelnya ya, ada intrakurikuler, ada project P5 gitu ya. Ini contoh untuk kelas 6 SD juga tidak saya jelaskan Bapak Ibu, ya hampir sama, strukturnya seperti ini, ada intrakurikuler, ada project P5 ya, ada total jam per tahun, ada jam per pekan ya. Ini jam per pekan itu tadi sekali lagi kalau kita proyeknya kita blok di akhir tahun, di akhir semester ya. Kalau proyeknya reguler per pekan, ya jamnya seperti ini jam per pekannya, gitu ya. Nah untuk SD, untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu ini bukan kewajiban ya, tapi ini menjadi mapel semacam opsional ya atau pilihan ya, tidak wajib. Mulok juga sama, ini ada tanda bintangnya tuh mapel yang tidak wajib, hanya diberikan sekolah kalau mau membuka ya. Ini masing-masing maksimal 2 jam antara bahasa Inggris dengan mulok. Nah, sekarang kita akan masuk membahas ke struktur mata pelajaran di fase F ya pada kurikulum Merdeka. Untuk fase F di sana dibagi menjadi 2 kelompok utama Bapak Ibu terkait mata pelajaran. Yang pertama kelompok mata pelajaran umum. Ini sekolah wajib mengajarkan dan siswa wajib mengikuti. Ya, jadi ini mapel umum yang sifatnya wajib ya, seperti pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, kemudian bahasa Inggris, serta penjas untuk wajibnya. Kemudian yang kedua, kelompok mata pelajaran pilihan. Kalau di sini ini sifatnya pilihan, sekolah wajib membuka kelompok mata pelajaran ini sekurang-kurangnya 7 mapel pilihan. Jadi ini sekolah nanti wajib membuka kurang-kurang 7 mapel pilihan. Kemudian siswa memilih antara 4 sampai 5 mapel pilihan yang dibuka oleh sekolah. Nah isinya apa mapel pilihan ini? Isinya adalah mapel pilihan yang dulu di mapel jurusan ya, kalau dulu ya IPA, IPS, sama bahasa. Dari dalamnya ya ada fisika, kimia, biologi, fisika lanjut, informatika, itu yang kelompok IPA-nya ya. Kelompok IPS-nya ada antropologi, ada ekonomi, geografi ya. Kemudian di kelompok bahasa ya ada bahasa Jepang, ada sastra Inggris dan sebagainya. Prakarya juga masuk mapel pilihan ya, tapi untuk prakarya nanti jamnya berbeda dengan mapel yang biasa di mapel penjurusan. Ya. Jadi kurikulum di fase F ada 2, mata pelajaran umum yang sifatnya wajib, sekolah wajib membuka dan siswa wajib mengikuti. Yang kedua mata pelajaran pilihan, sekolah wajib membuka minimal 7 mapel, sementara siswa wajib memilih antara 4 sampai 5 mapel. Jadi milih 4 saja boleh, mau 5 boleh gitu ya. Nah, ini struktur kurikulumnya. Untuk mapel umumnya atau mapel yang wajibnya, pertama pendidikan agama, yang kedua Pancasila, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima bahasa Inggris, keenam PJOK, ketujuh sejarah, yang kedelapan seni budaya.
Jadi ada 8 mapel umum. Untuk alokasi jamnya seperti ini, 72 jam per tahun. Nah, kenapa sekarang itu alokasi jamnya per tahun, bukan per pekan, Bapak Ibu? Ini dalam rangka untuk sekolah diberikan keleluasaan kalau mau menggunakan sistem blok. Ya, artinya tidak semua mata pelajaran harus ada di tiap pekan. Ya, jadi boleh saja kita buat sistem blok ya untuk mapel ya. Tiap bulan mungkin beda-beda mapel itu diperbolehkan. Ya, yang penting jumlah jamnya terpenuhi. Untuk mapel pilihan itu alokasinya antara 720 sampai 900 jam pelajaran. Kenapa ada rentang? Jadi tadi seperti disampaikan di depan, siswa boleh memilih antara 4 sampai 5 mapel. Ya. Jadi setiap mapel itu durasi jamnya per pekannya 5 jam pelajaran. Ya, jadi misalkan mapel pilihan ada fisika, kimia, biologi, matematika lanjut, informatika, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, kemudian bahasa. Bahasa ini banyak macamnya ya, bahasa Inggris lah, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman ya, disesuaikan dengan ketersediaan guru di sekolahnya masing-masing. Jadi jumlah mapel umum itu rata-rata per pekan 18 jam ya untuk alokasi intrakurikuler. Nanti kalau ditambah dengan proyek ya alokasi jam 22 jam per pekan ya. Ditambah nanti alokasi mapel pilihan itu antara 20 sampai 25 jam pelajaran per pekan ya. Jadi tergantung Bapak Ibu apakah mapel pilihan hanya mau diberikan 4 saja atau diambil semuanya 5 pelajaran. Ya, jadi ini bebas ya, bebas antara sekolah dengan murid seperti apa. Di kelas 11 juga ada muatan lokal. Kalau mau diberikan muatan lokal di sekolah itu alokasi jamnya maksimal 2 jam pelajaran. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Untuk informatika di kelas 11 dan kelas 12 ini akan linear di Dapodik dengan guru yang sertifikasinya mapel informatika ya. Beda dengan di kelas 10. Kalau di kelas 10 informatika linear juga dengan guru MIPA ya, selain dengan guru informatika. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cermati adalah pembagian jam ya. Jam tadi saya sampaikan di Dapodik itu masuknya yang terakhir ini ya, di kolom terakhir per pekan yang 3, 2, 4, 4 ini ya. Kalau yang Bapak Ibu alokasinya proyek per pekan ya pakai jam yang di sebelah kiri. Tapi kalau proyeknya di blok akhir semester kita jam tiap pekannya pakai yang ini, Bapak Ibu. Ini terkait struktur kurikulum di kelas 11 maupun di kelas 12. Nah, kalau di kelas 11 siswa misalkan di kelas 12 ingin ganti mapel pilihannya gitu ya. Misalkan di kelas 11 ngambil fisika, ternyata setelah tahun dijalani terlalu berat, mau ganti mapel lainnya. Apakah boleh? Itu diperbolehkan. Jadi di Permen yang tadi itu diizinkan siswa mengubah pilihannya, baik itu di semester 2 kelas 11 maupun di kelas 12. Artinya tidak harus mapelnya sama antara kelas 11 dan kelas 12. Artinya boleh berubah pilihan ya ketika memang misalkan di kelas 11 awalnya pengen jadi dokter gitu ya. Pas kelas 12 berubah pengen nanti kuliahnya kuliah teknik misalkan atau kuliah hukum, maka tentunya untuk mendukung belajarnya nanti setelah pasca SMA, maka dia boleh mengubah pilihannya dari kelas 11 ke kelas 12 gitu ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar atau mempersiapkan diri di pendidikan pasca di SMA atau kuliahnya nanti. Nah, ini contoh ya, contoh alokasi jam mapel minat. Contoh misalkan, tempat saya hanya misalkan memberikan alokasi mapel minat 20 jam pelajaran. Artinya hanya mengambil 4 mapel saja. Ya, misalkan matematika lanjut ya, fisika, sosiologi, ekonomi, berarti ada 20 jam pelajaran. Atau ini misalkan sekolah saya mau ngambil 22 jam pelajaran untuk mapel minatnya, misalkan matematika lanjut, maaf nih, matematika lanjut ya, bukan tindak lanjut. Matematika lanjut maksudnya kalau dulu matematika minat ya,
Sekarang namanya matematika lanjut. Matematika lanjut, fisika, kimia, bahasa Inggris, sama prakarya dan kewirausahaan. Nah, khusus prakarya dan kewirausahaan ini jamnya hanya 2 jam pelajaran. Jadi tidak 5 jam pelajaran Bapak Ibu. Atau sekolah misalkan maksimal 25 jam pelajaran. Berarti memberikan 5 mapel minat kepada siswa. Contoh misalkan biologi 5 jam pelajaran, fisika 5 jam pelajaran, geografi 5 jam pelajaran, sosiologi 5 jam pelajaran, ditambah bahasa Inggris lanjut 5 jam pelajaran. Ya. Jadi ini full untuk mapel minatnya 25 jam pelajaran. Ya. Jadi kalau mapel wajibnya tadi 22 ditambah mapel minatnya ini 25 jam, itu menjadi sekitar 47 jam pelajaran per pekan. Ya. Ini kalau kita ambil maksimal. Maka ini bisa disesuaikan dengan kesiapan sekolah ataupun alokasi jam tiap pekannya di sekolahnya masing-masing. Ya. Mau mengambil yang 20, yang 22, atau 25 jam pelajaran. Nanti ini isi mapelnya disesuaikan ya antara pilihan siswa dan juga ketersediaan guru di sekolah. Gitu. Nah, dalam pemilihan mapel minat itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah. Yang pertama, minat ya. Jadi nanti sekolah perlu punya data tentang minat siswa, apa yang menjadi daya tarik pada anak-anak gitu ya. Yang kedua, bakat anak-anak ya. Bakat kan kemampuan yang dimiliki individu yang ditampilkan secara produktif, cepat dikuasai dan terampil lebih baik dibanding orang lain. Ya, tentunya nanti guru BK akan punya data-data seperti ini. Kemudian kemampuan ini menyangkut kapasitas seseorang ya. Artinya kemampuan anak dalam mapel-mapel tertentu. Ya, misalkan anak ingin ngambil mapel fisika misalkan karena ingin kuliah teknik gitu ya. Tetapi guru melihat data di kelas 10-nya atau hasil studi sebelumnya kok nilai fisikanya kurang bagus misalkan. Maka nanti bisa dikonseling dengan guru BK, dengan guru mapel, seperti apa baiknya, gitu ya. Karena lebih baik kita mengambil potensi yang maksimal, gitu ya. Akan tapi kalau terjadi, misalkan anak mengambil pilihan mapel, tapi data nilai sebelumnya kurang bagus, nanti perlu kita diskusikan ya. Yang penting anak punya komitmen ya, komitmen yang kuat untuk bisa belajar secara maksimal. Nah, bagaimana mata pelajaran pilihan dapat mendukung pilihan setelah lulus SMA? Nah, Kemendikbud kemarin sudah pernah menerbitkan ya peraturan menteri terkait mata pelajaran sebagai daya dukung jurusan yang diambil di kuliah nanti. Maka ini sekolah perlu melihat nanti peserta didik perlu memilih mata pelajaran yang sesuai dengan rencana dan profesi yang diminati. Makanya kayak sekarang nih kelas 10 yang sudah mau naik kelas 11 ya, sekolah sudah mulai bekerja, mengumpulkan data-data, baik itu data minat, data rencana kuliah nanti setelah SMA, itu mulai digali dari siswa, sehingga BK punya data nanti tinggal diklopkan dengan bagian kurikulum untuk mulai memetakan kebutuhan anak-anak. Nah, misalkan siswa yang ingin menjadi dokter, maka dapat memilih mata pelajaran yang berkaitan dengan rencana studinya serta memadukannya dengan cita-citanya nanti. Ya, misalkan dokter ya biologi yang linear. Kalau mau teknik, misalkan fisika, matematika yang diperkuat. Nah, ini hal-hal yang perlu disampaikan kepada anak-anak, tidak sekedar memilih mapel yang disukai, tetapi milih mapel yang benar-benar nanti akan linear dengan kuliah yang akan dihadapinya nanti. Nah, bagaimana kalau anak belum punya belum punya cita-cita atau belum punya gambaran kuliah? Nah, ini maka perlu banyak diskusi antara murid, antara orang tua siswa dengan guru BK ya untuk merumuskan kesesuaian atau kecocokan mata pelajaran pilihan yang akan diambilnya nanti. Nah, ini tahapan Bapak Ibu ya yang pernah kita lakukan ya dalam menyusun mapel kelas 11 ini. Yang pertama kita perlu menganalisis kebutuhan jam guru, baik itu menyangkut ketersediaan guru maupun kebutuhan guru. Karena
guru juga punya beban kewajiban 24 jam, maka sekolah harus bijak juga ketika menentukan mapel pilihan ini antara kebutuhan guru, yang kedua ketersediaan guru harus punya data yang benar-benar tepat ya. Yang kedua, kita perlu membuat atau menyebarkan angket ke siswa ya terkait jurusan kuliah yang akan diambil, baik itu menyangkut minat, cita-cita dan mapel yang disukai. Kemudian ketiga, sosialisasi model pemilihan mapel di kelas 11. Jadi anak-anak kelas 10 juga perlu dapat sosialisasi bahwa nanti di kelas 11 sistem mapelnya tidak lagi pakai penjurusan, tapi memakai pemilihan mapel pelajaran gitu ya. Kemudian nanti setelah kita punya data minat siswa, punya data ketersediaan guru, kebutuhan guru, kita mencoba mencari titik temu ya, mencari titik temu antara kebutuhan jam hasil angket, antara kebutuhan jam dan hasil angket pilihan siswa. Ya, artinya dari sisi kebutuhan guru kita sudah punya data, dari sisi murid sudah punya data yang lengkap mengenai minat kuliah, minat mapel yang dipilih. Nah, satulah kita perlu bekerja yang cukup lama biasanya ya, mencari titik temu antara kebutuhan murid dengan ketersediaan guru maupun kebutuhan jam yang harus terpenuhi di sekolah. Baru setelah itu ketemu, kita mau menyusun mata pelajaran di setiap kelas. Ya, misalkan kelas 11 1 dapat mapel apa saja, 11 2 mapel apa saja. Gitu. Nah, ini peran pemangku kepentingan sekolah ya, artinya di sekolah ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, ada guru BK. Yang pertama untuk kepala sekolah itu mengkoordinasikan berbagai peran dalam pelaksanaan pemilihan mata pelajaran pilihan sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Ya, jadi kepala sekolah yang mengkoordinir baik itu kurikulum, guru BK, wali kelas sama guru mapel biasanya. Kemudian kepala sekolah juga memantau dan mendampingi rangkaian kegiatan pemilihan mata pelajaran pilihan. Yang ketiga, kepala sekolah menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan mata pelajaran pilihannya. Kemudian yang keempat, melaksanakan refleksi kegiatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan mata pelajaran pilihan. Jadi biasanya kalau sudah selesai kita refleksikan di mana kekurangannya, di mana yang sudah baik gitu ya, untuk terus berproses melakukan perbaikan kalau ada yang sisi yang kurang. Yang kedua, wakil kurikulum. Yang pertama, menganalisis ketersediaan pendidik dan ruang kelas yang dikoordinasikan dengan bidang sarana prasarana. Ya, jadi tadi analisis kebutuhan guru maupun analisis kesediaan guru di sekolah tersebut. Kemudian melakukan pengumpulan dan pengolahan data mata pelajaran yang dipilih peserta didik. Jadi nanti wakil kurikulum akan mendapat data dari guru BK ya terkait tadi angket mapel, pilihan, dan juga minat bakat. Kemudian buat jadwal kegiatan belajar mengajar ya atau jadwal KPM sesuai dengan hasil pemilihan mata pelajaran yang dipilih ya atau pilihan siswa. Nah untuk guru BK ini banyak, jadi paling banyak di guru BK. Yang pertama memfasilitasi peserta didik dalam proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat bakat dan kemampuan melalui serangkaian proses layanan bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, nanti sekolah terserah misalkan mau mengadakan tahap psikotes ya untuk mengetahui lebih dalam minat bakat anak-anak itu juga boleh gitu ya. Yang kedua memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik agar dapat memilih mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan pilihan minat bakat dan kemampuannya. Ini yang juga butuh proses yang panjang ya, karena memberikan layanan, memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Ya, kadang minatnya iya, kemampuannya tidak mendukung gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini butuh diskusi antara baik itu guru BK, siswa maupun orang tua. Memberikan layanan konsultasi kepada orang tua peserta didik ya, karena orang tua juga tentunya mempunyai pilihan, punyai harapan, maka ini juga butuh diskusi dengan orang tua juga. Yang kedua, menyelenggarakan program pendampingan pasca penetapan hasil pemilihan mata pelajaran. Artinya tetap perlu pendampingan ya anak-anak ini. Misalkan di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apakah dia benar-benar cocok di mata pilihannya atau nanti ada yang pindah gitu ya. Pengalaman di sekolah
Kami itu di 3 bulan pertama direfleksikan beberapa anak ngajuin pindah, ya pindah mapel lainnya atau berganti mata pelajaran pilihan, gitu ya. Baik itu nggak cocok dengan mata pelajarannya ataupun berubah keinginan kuliahnya nanti. Kemudian guru BK juga mengkoordinasikan guru mata pelajaran dan wali kelas dalam proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat bakat dan kemampuan peserta didik. Artinya tetap ada koordinasi baik itu dengan wali kelas maupun guru pelajaran terkait beberapa hal yang ingin digali pada wali kelas maupun guru BK. Nah, ini yang aktor utamanya ya, meskipun tetap nanti melibatkan wali kelas dan juga melibatkan guru mata pelajaran di kelas sebelumnya atau di kelas 10. Nah, ini contoh misalkan ya angket yang dapat kita buat ya secara sederhana, misalkan apa rencanamu setelah lulus SMA nanti, ya. Apakah nanti kuliah atau bekerja, gitu ya. Jika melanjutkan perguruan tinggi, program studi apa yang akan dipilih, ya. Mengapa memilih itu, ya. Jika melanjutkan dengan bekerja, ya misalkan siswa ini mau bekerja, maka pekerjaan apa yang akan dipilih, mengapa, gitu ya. Mata pelajaran apa yang dapat mendukung pilihan karir tersebut dari mata pelajaran pilihan yang tersedia di satuan pendidikan. Ya, makanya biasanya sebelum sekolah itu menawarkan pilihan, sekolah sudah membuat daftar mata pelajaran yang bisa diambil oleh siswa, gitu ya. Kemudian aktivitas apa yang dapat mendukung karir yang akan dipilih, gitu ya. Jadi ini contoh simpel ya yang dapat bisa kita gunakan, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Tentunya kalau di sekolah sudah punya guru BK, punya psikolog, itu lebih bagus lagi, bisa menggali banyak hal dari siswa-siswa atau murid-muridnya dalam menentukan mapel pilihan ini. Selanjutnya data pendukung ya, data pendukung nanti data minat, data bakat, data kemampuan ya. Data minat itu data hobi atau aktivitas yang disukai, mata pelajaran yang diminati, kemudian minat karir setelah SMA dan lain-lain ya. Sumber datanya bisa asesmen, bisa observasi, bisa wawancara, bisa pakai angket, inventory, atau pakai dokumentasi yang dipunya sekolah. Yang kedua data bakat itu bisa berupa data tes inteligensi, tes bakat skolastis, data penilaian diri mengenai bakat dan lain-lainnya. Nanti sumber datanya bisa dari psikotes ya, atau sekolah mengadakan psikotes untuk murid-muridnya. Yang ketiga data kemampuan anak-anak ya, ini data prestasi akademik, keterampilan yang dikuasai dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan data buku rapot, bukti penghargaan dari lomba atau kejuaraan yang pernah diikuti, atau alat identifikasi kemampuan-kemampuan lain peserta didik yang dikembangkan oleh guru BK atau satuan pendidikan. Ya, jadi ini data-data yang perlu disiapkan ya oleh sekolah dalam rangka untuk mengoptimalkan ya pemilihan mata pelajaran di kelas 11 ini. Selanjutnya, nah ini model penyajian mapel di kelas. Karena nanti di kelas ada banyak sekali pilihan-pilihan siswa, maka nanti akan memungkinkan 3 hal model penyajian Bapak Ibu. Yang pertama kelas fix. Kelas fix itu artinya dalam satu kelas semua mapel pilihannya sama. Ya. Siswa dalam satu kelas mendapat mapel yang sama semua. Ya. Yang kedua kelas kombinasi. Kelas kombinasi itu jika dalam satu kelas ada berapa kelompok siswa dengan mapel yang berbeda. Ya, misalkan ada sebagian mapel yang sama, ada sebagian mapel yang berbeda. Maka ini disebut sebagai kelas kombinasi. Untuk kelas kombinasi nanti ada kalanya misalkan satu hari kita fix di dalam kelas. Nanti ada kalanya satu hari itu siswa harus moving gitu ya. Jadi ada kalanya fix, ada kalanya moving kelas. Yang ketiga sistem moving kelas ya. Dengan kondisi kelas bervariasi, maka akan tentunya akan lebih mudah kalau sekolah menerapkan sistem moving class gitu. Nanti akan kita lihat seperti apa dan bagaimana sistem ketiga hal ini harus kita terapkan ya. Ini contoh untuk kombinasi ya. Untuk kelas fiksi tentunya tidak perlu kita jelaskan, tapi kalau kelas kombinasi contohnya seperti ini.
Contoh nih kelas 11 ada 4 kelas ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya. Ada 11A, 11B, 11C, 11D. Untuk kelas 11A, contohnya misalkan nanti jumlah peserta didiknya ada berapa ini? 31 ya, 31. Misalkan untuk 10 orang itu mapelnya matematika lanjut, fisika, kimia, ekonomi. Nanti 21 orang lagi mapelnya matematika, fisika, kimia, geografi. Jadi ada beda di ekonomi dan geografi. Maka nanti ketika di mapel-mapel ini yang di kotak merah ini kan sama. Maka ini nanti kelasnya kelas fix ya. Kelas fix, kelas A, B, C, D gitu ya. Nanti ada kalanya di hari-hari tertentu kita pakai moving class ya. Moving class itu misalkan nanti di kelas A dipakai untuk ekonomi, di kelas B untuk geografi, kelas C sosiologi, kelas D bahasa Inggris. Nah, maka anak-anak yang mapelnya variasi itu bisa pindah kelas. Oh, hari ini saya ke kelas ekonomi, yang saya kelas geografi gitu ya. Siswa akan pindah kelas di hari-hari tertentu ya. Jadi ini pakai kelas sistem kombinasi ya. Karena ada siswa yang mapelnya sama, ada yang berbeda. Nah, ini contoh penjadwalannya misalkan ya. Ya, misalkan ini satu hari, misalkan di hari Senin contohnya ya. Di awal jam 1 sampai jam ke-8 misalkan ini kelasnya kelas tetap ya, kelas fix ya. Di kelas A tadi misalkan mapel matematika, yang berikutnya fisika, berikutnya kimia. Nanti di jam 9 jam 10-nya itu pakai kelas dinamis ya, kelas dinamis. Jadi di ruang 1 dipakai untuk ekonomi 10 orang, di kelas 2, di ruang 2 dipakai kelas B dan C untuk geografi 31 orang misalkan, di ruang 3 dipakai kelas D untuk bahasa Inggris ya 35 orang ya. Di kelas 4 di ruang 4 ya untuk kelas A dan B itu sosiologi 31 orang. Jadi ini kombinasi antara jadwal kelas fix dan kelas yang dinamis ya. Ini untuk mengantisipasi ketika kelasnya apa ya campuran mapelnya gitu ya, tidak satu kelas, tidak semuanya sama gitu. Tapi kita masih belum cukup misalkan untuk kalau semuanya moving class. Nah, kita buat sistem kombinasi antara fix dan sistem dinamis. Selanjutnya sudah selesai ternyata Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada Mbak Vero untuk memoderatori yang bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Harjono atas pemaparan dan sharing ilmunya. Saya yakin banyak sekali insight yang kita dapatkan pada hari ini ya Bapak dan Ibu Guru sekalian. Baik Bapak Ibu Guru masih semangat ya. Boleh diberikan mungkin emoticon. Terima kasih jempolnya Bapak Darussalim, Bapak Bayu Aryawan, terima kasih. Nah, untuk memperdalam materi Pak Harjono, saya yakin sudah banyak Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya mengenai topik hari ini. Sini sudah ada yang angkat tangan, boleh. Mungkin dari Bapak Darussalim terlebih dahulu ya Pak. Saya coba unmute, silahkan Bapak untuk langsung bertanya kepada narasumber. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terdengar suaranya, Bu? Halo, terdengar, Pak. Silakan, Pak. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oh iya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Darussalim. Saya bertugas di MAN 2 Model Medan, Sumatera Utara. Ya, terima kasih Pak Jono ya, Pak Harjono atas materinya, cukup pencerahannya. Tetapi ada yang mungkin perlu saya ini kan, yang pertama begini. Pada prinsipnya kan kita IKM sepakat bahwa IKM itu prinsipnya adalah keberpihakan kepada murid. Berarti kan student center ya. Itu yang pertama. Kemudian di satu sisi juga ada analisis kebutuhan jam pelajaran guru yang tergantung pada kebutuhan sekolah sendiri. Akhirnya muncullah kebijakan sekolah yang kadangkala tidak berpihak kepada anak gitu loh. Ini fakta loh Pak. Ini fakta. Di beberapa sekolah di Medan saya kadang diskusinya seperti itu. Kebetulan saya ketua IGI Kota Medan, jadi kita kadang diskusi dengan beberapa sekolah. Tapi mau tidak mau, ya apa ya istilahnya, dicarilah win-win solution ya gitu. Walaupun pada akhirnya yang menang itu adalah kebijakan
keberpihakan kepada kebutuhan jam guru tanpa mengurangi keberpihakan kepada murid. Itu yang pertama. Itu fakta di lapangan. Kemudian terkait dengan penentuan jumlah jam pelajaran pada pada fase F, ini saya sebagai contoh begini. Tadi saya sudah lihat bahwa alokasi yang disiapkan adalah 720 sampai 900 JP per tahun. Yang kita bagi, ini saya ambil contoh misalnya peminatan IPA. Mapel yang kita siapkan misalnya biologi, kimia, fisika, matematika lanjut, dan informatika. Kalau informatika kita sudah fokus, tadi sudah dibuat maksimal, adalah setiap mapel peminatan itu adalah maksimal 5 JP per pekan, kecuali prakarya kewirausahaan dan informatika itu kalau tidak salah. Otomatis kalau maksimal berarti untuk peminatan itu katakanlah kalau kita kalkulasikan masing-masing 5 gitu, maka totalnya maksimal adalah 22 JP per pekan. Nah, itu dia. Dan seperti di sekolah kami, Pak, kami mengambilnya kelas fix gitu. Jadi memang ya tidak jauh-jauh beda dengan yang dulu gitu kan. Artinya kami hanya meletakkan ini. Cuman bedanya mungkin sekarang ada kelas proyek dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak? Andai gitu ya. Ini andai. Itu kan ada juga ketentuan boleh 20 saya misalnya seperti ini. Kalau ada ketentuan untuk yang kelas 11 itu kan memang sangat jelas sekali kelihatan di kelas di 11 itu kan boleh antara 20 sampai 25 Pak gitu. 20 sampai 25 JP per pekan gitu. Kalau begitu kan kita punya peluang bahwa supaya jangan terlalu terbebani anak-anak, kita kan targetnya esensial gitu kan. Maka boleh jadi kita membuatnya katakanlah biologi 4, kimia 4, fisika 5, kemudian matematika lanjut 5, informatikanya 2. Itu kan berarti 20 JP per pekan. Gimana menurut pendapat Bapak kalau kita ambil kebijakan itu? Karena di sekolah saya baru 1 tahun ini, Pak. Jadi kita di sekolah kita belum ada fase F, baru tahun ini. Kemudian terkait tadi yang daya dukung, alhamdulillah di sekolah kita sudah coba buat angket ke anak. Kita juga sudah kerjasama dengan Biro Psikologi untuk melakukan pemetaan bakat dan minat anak. Mudah-mudahan daya dukung ini bisa membantu kami dalam meletakkan anak sesuai dengan keinginannya, Pak. Terima kasih, itu dulu pertanyaannya. Mohon masukan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Mbak Vero ya? Boleh Pak, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Darussalim. Salam juga nih buat teman-teman IGI Medan ya. Baik, yang pertama memang betul sekali terkadang karena aturan pemerintah ya terkait bahwa guru masih wajib tetap 24 jam ya untuk sertifikasi, maka seringkali sekolah lebih mengutamakan kebutuhan jam guru gitu ya. Sebenarnya kita agak sedikit agak sedikit leluasa ya, karena jam proyek itu selain di jam mapel itu masuk, nanti fasilitator proyek ya, koordinator proyek itu punya 2 jam pelajaran tiap kelas gitu ya. Artinya kalau ada guru yang masih kurang 6 jam itu masih bisa dipenuhi dengan sebagai koordinator proyek kelas, karena untuk setiap guru tuh diizinkan maksimal memegang proyek 3 kelas ya, sehingga maksimal 6 pelajaran tambahan untuk proyek. Itu bebas untuk guru mapel apa saja, akan linear ya. Artinya misalkan ada guru fisika cuma dapat jam misalkan 18 jam pelajaran, maka nanti yang 6 diberikan sebagai pendamping proyek ya untuk 3 kelas, itu bisa 24 jam gitu ya. Itu yang pertama ya, untuk sebagai solusi kalau memang nanti kita memaksimalkan ya kebutuhan murid gitu ya, gitu Bapak. Yang kedua tadi terkait penentuan jam pelajaran, bahwa untuk jam mapel pilihan itu mengalokasinya 20 sampai 25 Bapak. Ya. Kemarin untuk di tahun ini teman-teman yang sekolah penggerak angkatan pertama itu banyak yang tetap mengalokasikan jam itu cuma 4 jam ya. Tiap mapel itu 4 jam. Artinya
Ada yang 4 jam kali 5 mapel menjadi 20 jam pelajaran. Ada yang mengambil maksimal 5 jam pelajaran kali 5 jam 25. Artinya ada juga yang hanya mengambil 4 peminatan. Nah, kalau di sekolah saya kemarin sistemnya gini Pak, setelah kita angket, kita pakai sistem kelasnya itu karena anak kebanyakan yang pertama pilihannya di rumpun kesehatan. Maka kita ambil kelas 11 untuk rumpun kesehatan. Yang kedua anak-anak yang minat bidang teknik ya, maka kita ambil kelas untuk minat ke bidang teknik. Yang ketiga anak-anak yang minat di bidang sosial humaniora, maka kemarin kita membuat 3 kelompok ya, kelompok tidak lagi pakai dominan IPA IPS, tapi kita mencoba ngambil berapa yang dominan pada anak-anak, misalkan kelas yang anak-anak dominannya pinginnya nanti kuliahnya setelah lulus di bidang medis yang entah untuk kedokteran, entah untuk keperawatan, ataupun yang lainnya, kebidanan dan sebagainya. Yang kedua anak-anak yang minat di rumpun teknik, ya, entah itu teknik mesin, teknik sipil, itu semua kita kelompokkan jadi satu rumpun teknik. Sehingga nanti mapel yang kita berikan ya support ke mapel teknik, misalkan matematika lanjut, fisika, gitu ya, semacam apa. Kalau mungkin informatika ya, karena kebetulan tempat saya nggak ada guru informatika di kelas 11, maka kelas 11 tidak bisa mengambil informatika. Kemudian yang kelas sosial ya, sosial humaniora, maka di sana yang dominan adalah mapel-mapel IPS ya, seperti sosiologi, ekonomi, geografi gitu ya. Nah, itu harapannya dengan kita membuat kelas yang spesifik dengan rumpun mata kuliah yang akan diambil itu apa ya, anak lebih menjiwai gitu ya terkait saya sudah spesifik ini belajarnya ke mapel-mapel yang mendukung rencana studi nanti pasca SMA. Nah, tadi Bapak sudah mengambil misalkan 22 yang informatikanya 2. Nah, kalau nggak salah kalau informatika 2 kan nggak bisa, Pak. Kalau nggak salah minimalnya 4 ya. Kecuali yang bisa 2 itu hanya prakarya atau prakarya sama kewirausahaan itu yang maksimalnya hanya 2. Tapi kalau yang mapel-mapel pilihan yang lainnya itu 4-5 gitu Pak. Jadi kalau mau ngambil 22 itu yang 2 itu prakarya sama kewirausahaan gitu ya. Tapi kalau mapel yang lainnya itu 4-5 jam pelajaran per pekannya Bapak. Begitu Pak Darussalim, sudah bisa mencerahkan. Berarti informatika tetap 4 ya Pak? Nggak boleh ini ya? Kurang. Nggak, 2 nggak boleh Pak. 4-5. Itu aja. Oke Pak, ya. Makasih. Karena kita kebetulan kan Pak, ke depan kita baru sekarang ini kan masih di fase E gitu. Kita belum ada fase E. Oh, baru tahun depan Pak, ya tahun ini baru ya? tahun ini Pak. Ya, oh iya. Oke, makasih Pak. Terima kasih kembali Pak Darussalim. Oke, terima kasih banyak Bapak Darussalim. Semoga membantu menjawab ya Pak. Oke, di sini juga sudah ada yang raise hand, Bapak Amiruddin. Selamat sore, Pak, Bapak Amiruddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, silakan Bapak apabila ada yang ingin ditanyakan langsung dengan Bapak Harjono. Saya dari SMA ICI, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Mau menanyakan tentang pemilihan jurusan ke fase F. Sedikit saya nggak bertanya, hanya menyampaikan dan mungkin bisa nanti diberikan arahan seperti apa di sekolah kami yang saya terapkan tentang pemilihan di fase F tahun ini. Karena keterbatasan guru di sekolah kami, maka kami berinisiatif bahwa untuk pemilihan di kelas 11 atau fase F, itu kami mengelompokkan 3 jenis. Yang pertama adalah siswa yang tertarik di bagian teknik. Kami akan menyiapkan pilihan matematika lanjutan, kemudian fisika, informatika, dan geografi. Kemudian untuk siswa yang berminat atau misalkan dia nanti akan melanjutkan jenjang pendidikan ke lebih tinggi, kesehatan, maka kami menawarkan matematika lanjutan, kemudian kimia, biologi, dan sosiologi. Kenapa saya ambil sosiologi? Karena di dalam kesehatan pasti akan nantinya bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk yang ketiga, di bagian sosial dan humaniora,
mohon sebentar koreksinya atau koreksinya. Kami menyiapkan matematika lanjutan, kemudian ekonomi, sosiologi, dan geografi. Di mana masing-masing kami siapkan itu adalah 20 jam pelajaran dari setiap pilihan teknik. Kemudian misalnya siswa tadi yang berorientasi untuk memilih teknik, maka disiapkan mata pelajaran pilihan yaitu 4 masing-masing 5, berarti 20 jam pelajaran. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan pada proses perjalanan, misalnya 2 bulan, 3 bulan, sementara ada siswa yang ingin pindah, misalkan pindah pilihan, misalkan meskipun kita sudah awalnya menyampaikan harus ada kerjasama dari orang tua, kemudian guru, kemudian guru BK, guru mata pelajaran, dan wali kelas, tapi paling tidak kan anak-anak itu biasanya belum stabil dalam hal pemilihan. Kalau misalkan Pak 2 bulan, 3 bulan berjalan, kemudian anak itu berubah pikiran, ingin mengambil, misalnya awalnya dia berorientasi, misalkan dia ingin kedokteran, setelah dia menelusuri tentang bagaimana kedokteran itu, kemudian dia berubah pikiran dan sudah berkonsultasi dengan orang tua. Apakah boleh pindah di pilihan lain? Misalkan dia mau pindah, dia lebih tertarik pada tentang bisnis dan kewirausahaan, maka dia pilih ekonomi, sosiologi, dan geografi di ilmu humaniora. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, kalau misalkan di 6 bulan berjalan, misalkan 6 bulan berjalan, apakah masih kasus yang kita temukan masih kasus yang sama tadi yang pertanyaan kedua? Apakah masih juga perlu diperbolehkan untuk pindah pilihan atau bagaimana? Karena kan anak-anak itu bukan di sekolah kami saja, mungkin ada kasus di sekolah lain. Kalau misalkan anak itu kan terkadang banyak faktor X pengaruhnya. Setelah dia misalnya, dia menggebu-gebu ingin kedokteran, tapi ternyata dia dalam perjalanan dia melihat bagaimana prospeknya, kemudian biayanya seperti apa, sehingga dia berubah pikiran. Kemudian begitu pula sebaliknya. Atau inti pertanyaannya itu, apakah diberikan rentang waktu untuk pindah pilihan atau bagaimana? Supaya nanti kalau misalkan, jangan sampai kalau misalnya kita lalai, misalkan ternyata anak itu sudah berjalan 1 semester, tiba-tiba dia mau pindah. Jadi apakah kita memberikan rentang pilihan untuk mempertimbangkan secara matang dalam hal proses pemilihan, supaya bukan hanya siswa yang dirugikan. Kalau misalnya pindah jurusan, kan otomatis dia mengulang kembali dari awal yang dia pilih. Misalkan dia pilih kesehatan karena orientasinya kedokteran, kemudian dia memilih lagi ke teknik. Jadi pasti orientasinya mulai dari awal lagi. Apakah dia harus diadakan matrikulasi atau bagaimana dan seterusnya. Ini mungkin pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin. Yang pertama tadi terkait pengelompokan yang sudah ditentukan ya. Ada bidang kesehatan, ada teknik, ada sosial gitu ya. Udah bagus Pak, itu juga hampir sama dengan yang di sekolah saya. Kemarin tahun pertama itu membuat 3 pengelompokan ya. Kesehatan, yang kedua teknik, yang ketiga sosial dan humaniora gitu. Mapelnya hampir sama Pak dengan Bapak tadi sebutkan ya. Misalnya kesehatan ada matematika lanjut, ada kimia, ada biologi, ada sosiologi gitu ya. Betul, ini mapel-mapel yang mendukung ya, mendukung untuk anak yang mau lanjut ke kesehatan. Yang sosial juga sama, tetap membutuhkan matematika lanjut. Tempat saya juga sama, walaupun sosial juga kita berikan matematika lanjut. Karena apa? Karena kalau kita lihat yang Permendikbud nomor berapa ya? Saya lupa itu. 345 ya, tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi Kemendikbud kan sudah menetapkan ya istilahnya beberapa mapel yang nanti kalau istilahnya kalau kemarin SNMPTN jalur undangan ya, sekarang sudah ditentukan untuk mapel-mapel yang pendukung ya nanti akan dipakai untuk seleksi jalur prestasi kalau sekarang namanya. Di sana kan sudah ada itu misalkan
kedokteran itu biologi gitu ya. Kalau anak yang memang awalnya belajar biologi, tapi kalaupun enggak pakai mapel matematika juga bisa gitu ya. Misalkan anak yang kalau di kurikulum K13 yang awalnya hanya belajar matematika, maka itu bisa menjadi mapel pendukung gitu ya. Maka matematika lanjut ini memang menjadi mata pelajaran yang bisa dipakai di semua peminatan ya, atau istilahnya semua jurusan kuliah yang akan diambil nanti, karena memang ini akan melatih logika anak-anak ya matematika lanjut itu. Kemudian kalau kita lihat lagi terkait sistem UTBK yang sekarang kan tidak lagi menggunakan mata pelajaran ya, tetapi lebih fokus ke literasi, ke numerasi gitu ya. Sehingga dengan pemberian mata pelajaran matematika itu diharapkan mendukung anak nanti ketika ikut seleksi perguruan tinggi. Yang kedua terkait proses perpindahan di Permendikbudnya itu mengizinkan adanya perpindahan baik itu mau di 2 bulan maupun di 3 bulan maupun di 1 semester. Cuma yang perlu kita istilahnya ke anak-anak perlu kita kasih pertimbangan gitu ya. Pertimbangannya yang pertama memang betul di awal harus mengambilkan itu benar-benar yang matang gitu ya, matang. Meskipun itu tetap boleh saja, tetap boleh misalkan di tengah jalan mau pindah, akan tetapi khawatirnya nanti kalau dia pindah kan dia ketinggal ya dengan mapel yang akan dituju itu hanya menjadi istilahnya perhatian pada anak-anak. Kalau mau pindah ya silakan, secara aturan memperbolehkan, tapi ketika nanti ada ketertinggalan mata pelajaran yang kamu hadapi di kelas yang dituju pindah nanti ya konsekuensinya kamu harus belajar lebih dalam ya untuk mengejar ketertinggalan. Itu paling konsekuensi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak sebelum pindah mapel pilihan. Tapi secara ini sih boleh Pak. Jadi aturannya sangat memperbolehkan, baik itu mau di 3 bulan pertama, mau di semester pertama, ataupun nanti di kelas 12 itu tetap diperbolehkan adanya pindah mapel. Itu sebabnya mengapa sekarang kalau kita baca tentang asesmen hasil belajar, kan tidak ada lagi ujian yang dimana ujiannya tuh materi dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, kayak dulu kita kan di K13 sebelumnya kan kalau ujian sekolah kan itu materi semua ya, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi kalau kita baca lagi yang Permendikbud nomor 21 tahun 2022 terkait penilaian hasil belajar itu asesmen akhir ya nanti cuma asesmen semester doang itu, tidak lagi asesmen yang menilai semua materi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sehingga ini memungkinkan ketika anak itu pindah mapel pilihan, karena nanti di akhir kelas 12 tidak ada lagi asesmen yang itu menguji semua mapel dari kelas 10 gitu Pak. Sehingga secara aturan sudah mensupport atau mendukung kalaupun anak terjadi perpindahan mapel gitu ya. Nah, tergantung nanti bagaimana sekolah menyikapinya itu, apa tadi pertanyaan Bapak, apakah perlu diberi matrikulasi? Ya, memang kalau gurunya siap diberikan tambahan materi dipersilakan ya untuk lebih menguatkan ketertinggalan anak tadi yang berpindah tadi. Mungkin seperti itu Pak Amiruddin ya. Oke, terima kasih banyak Pak Harjono. Semoga menjawab ya Pak Amiruddin untuk segala pertanyaannya. Oke, di sini sudah ada yang chat. Saya coba cek. Di sini ada Ibu Ilmiah ya. Ibu Ilmiah mungkin di sini masih join. Oh, saya lihat masih ada. Mungkin boleh langsung ditanyakan secara langsung ya Ibu Ilmiah terkait yang ingin ditanyakan. Sudah saya request untuk unmute. Silakan Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Selamat sore. Silakan, Iya, Ibu. selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, begini Pak, kan di sekolah saya itu belum diterapkannya kurikulum merdeka. Jadi kami masih mencari informasi-informasi bagaimana penerapan kurikulum itu. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara.
tepatnya di Kolaka Timur. Kemudian saya adalah wali kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah. Saya ingin bertanya, apakah dalam kurikulum Merdeka itu wali kelas 5 dan kelas 6 itu harus saling bekerja sama? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ilmiah. Silakan langsung dijawab. Silakan Pak Harjono. Terima kasih Bu Ilmiah atas pertanyaannya terkait tadi inti pertanyaan adalah apakah wali kelas di kelas 5 dan kelas 6 itu perlu berkoordinasi ya. Saya jawab sangat perlu Bapak Ibu ya. Jadi karena di kurikulum Merdeka ini kita menerapkan pembelajaran diantaranya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, tentunya wali kelas di kelas 6 itu sangat butuh sekali data-data terkait kemampuan anak-anak di kelas 5 terdahulu ya sebelum naik ke kelas 6 sebagai data asesmen awal ya untuk wali kelas di kelas 6-nya itu ya. Karena memang diharapkan di kurikulum Merdeka itu kita memulai belajar itu sesuai dengan kemampuan anak-anak gitu ya. Mengapa kita disarankan di awal ada asesmen awal pembelajaran, baik itu yang sifatnya kognitif maupun non kognitif gitu ya. Nah untuk non kognitif misalkan wali kelas tentunya sangat butuh bagaimana data-data mengenai latar belakang siswa, mengenai hobi dan sebagainya itu dari wali kelas sebelumnya, paling di SD gitu ya. Nah, sehingga kalau ada informasi yang detail dari wali kelas di sebelumnya, maka wali kelas kelas 6 akan lebih enak dalam merencanakan pembelajaran berikutnya. Begitu juga dalam hal asesmen kognitifnya, gitu ya. Misalkan dalam kemampuan matematika, dalam kemampuan bahasa, gitu ya. Selain nanti guru kelas 6 atau wali kelas kelas 6 itu akan membuat asesmen awal untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan anak-anaknya, maka kalau ada data lebih real dari wali kelas sebelumnya itu akan lebih sangat membantu gitu ya. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh misalkan begitu, oh saya ngajar kelas 6 nih, saya buka materi kelas 6 atau CP kelas 6 langsung ajarkan nih materi kelas 6 biasanya materinya ini, enggak. Kita lihat dulu kemampuan anak sejauh mana, apakah materi di kelas 5-nya itu benar-benar sudah terkuasai dengan baik atau belum. Kalau belum, maka kita boleh sedikit balik lagi ke kelas 5 ya, maksudnya menerangkan kembali atau mengingatkan kembali materi-materi di kelas 5 yang itu memang menjadi prasyarat materi di kelas 6 ya. Contoh kayak materi matematika misalkan, itu kan banyak materi yang seharusnya misalkan untuk di kelas 6 itu ya butuh materi kelas 5 harusnya dikuasai gitu. Nah, kalau materi kelas 5 misalkan belum dikuasai dengan baik ya karena kemarin pandemi COVID itu ya, sehingga siswa di rumah tidak belajar secara maksimal, maka boleh saja nih guru kelas 6 itu sedikit mengulang kembali materi-materi di kelas 5 yang memang itu sangat esensial ya, sangat esensial, sangat penting untuk suksesnya belajar di kelas 6. Itu ya Bu. Jadi dengan demikian maka sangat dibutuhkan sekali kolaborasi ya wali kelas antar jenjang untuk terutama dalam hal pemberian informasi yang dibutuhkan di wali kelas di tingkat yang setelahnya gitu ya. Kalau ibu wali kelas 5 maka butuh memberikan data-data ke wali kelas 6 ya sebagai data awal nanti sebelum masuki tahapan belajar selanjutnya. Mungkin begitu Bu Ilmiah yang bisa dijelaskan ya terkait bagaimana hubungan antara wali kelas di kelas 5 maupun di kelas 6. Oke, terima kasih banyak Pak Harjono sudah menjawab ya Bu Ilmiah. Atau ada yang ingin tanyakan? Sebentar, saya request untuk unmute kembali. Silakan Ibu Ilmiah. Sudah cukup Bu, terima kasih atas pencerahannya Pak. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih kembali. Oke, di sini sudah ada yang bertanya juga nih Pak di kolom chat. Itu dengan Bapak Bayu Aryawan. Bapak Bayu Aryawan, silakan Pak. Sudah saya request untuk unmute. Boleh langsung ditanyakan kepada Bapak Harjono. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi.
Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa akhir S2 Peternakan dari PPS Universitas Saloleo Kendari Sulawesi Tenggara. Salam kenal Pak. Mungkin Bapak kalau boleh tahu Bapak bekerja di sekolah dekat bandara ya Pak atau masih jauh? Agak jauh Pak. Oh, ya. Kalau Bapak S1-nya pendidikan apa Pak? S1 pendidikan fisika Pak. Di mana Pak? 11 Maret, Solo. Oh UNS, wah tahu Ya. ini UNS. Kalau S2-nya Pak? S2-nya ilmu fisika di Universitas Indonesia, di UI. Wah, ini gampang nih. Anak pendidikan masih di UI. Wah, mantap, Pak. Sukses selalu, Pak. Nah, ini kebetulan minatnya terkait dengan masalah kebetulan Bayu lebih ke minat ke penyuluhan peternakan, Pak, ya. Ini penyuluhan pertanian secara umum lah. Ini yang Bayu bertanya, ini bagaimana struktur pelajaran dapat memenuhi unsur diferensiasi berdasarkan 3 unsur yang ada, yaitu minat, kebutuhan, dan bakat. Kalau dari segi pemetaan yang sudah Bapak jelaskan, ini apakah jumlah maksimal terdidik itu adalah berdasarkan 3 unsur tersebut? Sama ada psikologi mereka berpengaruh pada karir dan pekerjaan. Karena rata-rata itu Pak, setelah selesai SMA itu lebih banyak mereka bekerja, berkuliah, tetapi mereka ada yang lebih kepada karir atau kerja langsung karena keterbatasan modal dan pendapatan dari keluarga. Seperti itu Pak. Mohon maaf Kak Fedi jika ada salah-salah kata, dan karena Bayu pertama kali berada di sini langsung dan juga dengan narasumber yang pertama kali, jadi mohon supaya salam kenal begitu. Karena baru muncul karena sedang sholat asar tadi di wilayah Wita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu Haryawan, salam kenal kembali. Pertanyaannya bagus juga ya, terkait apakah struktur kurikulum ini memenuhi unsur diferensiasi ya, baik itu proses, produk ya, ada 3 ya dalam diferensiasi. Nah kalau menyangkut struktur kurikulum itu lebih banyak ke minat ya. Lebih banyak mengangkat latar belakang minat anak-anak ya, minat setelah pasca SMA itu apakah mau kuliah, apakah mau bekerja, apakah kan ada 2 ya, kuliah sama kerja. Kalau kuliah nanti mau fakultas apa, mau jurusan apa, kalau bekerja mau bekerjanya di bidang apa gitu ya. Nah ini yang diharapkan dapat ditangkap oleh sekolah ya, satuan pendidikan, bagaimana merespon kebutuhan murid. Ya, artinya kalau ada anak ternyata setelah diangket banyak yang mau langsung kerja setelah SMA, itu tidak lanjut kuliah gitu ya. Seperti halnya karena saya di Pandeglang kebetulan terkadang di beberapa sekolah itu yang lanjut ke perguruan tinggi kadang tidak mencapai 50% ya, karena memang sebagian banyak yang bekerja. Nah, kalau memang anak-anaknya bekerja, maka nanti sekolah ya perlu menyiapkan ataupun terkait konten pelajarannya dimodifikasi lebih ke arah penyiapan kemampuan bekerja ya, berpikir kewirausahaan misalkan, kemudian berpikir menyiapkan skill kayak tadi informatika misalkan, ada mata kewirausahaan kita berikan itu. Nah kalau menyangkut diferensiasi yang 3 unsur tadi itu lebih diberikan oleh guru dalam hal proses KBM ya, artinya ketika guru mengajarkan di kelas, bagaimana dia bisa memfasilitasi diferensiasi pada anak itu terkait kebutuhan belajarnya itu secara maksimal gitu. Biasanya diferensiasi itu akan sangat menonjol ketika di pendidikan dasar ya, di TK, di SD, di SMP itu sangat menonjol sekali. Tapi kalau di anak-anak SMA, ya meskipun masih diperlukan, tapi kadang anak SMA itu sudah lebih siap ya, siap dengan berbagai gaya belajar ya, mereka sudah lebih beradaptasi gitu ya, meskipun akan lebih maksimal juga kalau guru bisa menyajikan terkait kebutuhan belajar tadi, diferensiasi gitu ya. Kalau di SMA tidak, selain dari 3 tadi, kadang juga kita butuh memberikan diferensiasi terkait kesiapan belajar ya, kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu menyangkut kemampuan prasyarat anak-anak gitu ya. Misalkan kalau saya ngajar fisika gitu ya, saya biasanya ketika anak-anak di kelas 11 awal, saya memetakan kemampuan matematika anak, karena ini sebagai ilmu alat di fisika. Anak-anak yang sudah kemampuan matematikanya bagus, maka ya nanti
perlakuannya akan berbeda dengan anak-anak yang kemampuannya masih sangat kurang. Itu perlu kita beri treatment yang lebih, anak-anak yang kurang matematikanya itu contohnya ya. Ini dalam hal diferensiasi proses di kelas gitu. Kemudian diferensiasi produk misalkan ya sekarang karena kemajuan teknologi ini sangat pesat di dunia pendidikan, kita sudah biasa yang memberikan diferensiasi produk ya terkait hasil belajar ya. Setiap penugasan kita tidak melulu menyaji atau memberikan tagihan yang satu jenis. Artinya mereka anak-anak boleh memberikan mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang variasi ya, berupa kalau sekarang ya anak-anak pintar membuat video ya bukan video, anak-anak bisa membuat animasi ya ngumpulan bentuk animasi. Anak-anak yang suka bercerita ya bentuknya dalam cerita misalkan, itu dalam rangka untuk diferensiasi produk hasil belajarnya. Ya, tapi tadi sekali lagi terkait struktur kurikulum lebih banyak memfasilitasi minat bakat anak-anak. Nah, tapi kalau dari diferensiasi itu lebih banyak diberikan pada layanan pendidikan di dalam kelas ya, menyangkut KBM di kelas yang oleh guru. Ini itu Pak Bayu Haryawan yang bisa saya jelaskan terkait fasilitasi kebutuhan anak pada kurikulum Merdeka ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Harjono sudah menjawab ya Pak Bayu Haryawan. Sudah ya? Belum? Atau gimana tuh Pak? Maaf. Silakan Pak. Oke, baik Kak. Ini juga Kak Bayu tanggapi yang kebetulan Kak Pak Yono Bayu sedang plan S3, tapi nanti setelah Bapak pensiun Bayu sudah umur 30-an tahun atau Kakak mungkin sudah mencapai 50-an tahun lah Kak. Ini Kak kalau Bayu misalnya nanti buatnya begini sebagai kajian bahan ajar untuk penyuluh misalkan untuk P4S ataupun untuk pembelajaran tata boga, apakah bisa seperti itu? Dapat menjadi kajian diferensiasi ya, karena ini Bayu hanya lebih kepada satu arah saja, tidak lebih kepada banyak arah seperti itu. Baik Pak Bayu, kalau arah hanya terkait pembuatan bahan ajar, Pak Bayu bisa membuat variasi ya, variasi ini media ya, misalkan terkait penyuluhan ya, Pak Bayu bisa membuat dalam bentuk video ini untuk mengakomodir orang-orang yang malas membaca gitu ya kan, diberikan video. Tapi mungkin ada orang yang daerahnya susah sinyal nih, video nggak bisa diputer, maka Pak Bayu bisa memberikan dalam bentuk teks dan gambar untuk memudahkan orang membaca penyuluhan yang Pak Bayu berikan gitu ya. Jadi ini bisa aja Pak Bayu memberikan dalam hal tadi pembuatan bahan ajar ya, terkait materi bisa dalam bentuk variasi, bisa video, bisa teks dan sebagainya. Artinya kita memberikan informasi yang sama, tetapi bentuk jenisnya bermacam-macam. Itu untuk biar audien itu bisa memilih mana yang dia sukai, apakah mau ngambil yang video atau mau ngambil yang bentuk teks ataupun kalau perlu ada lagi bentuk audio gitu ya. Artinya itu dalam rangka memenuhi berbagai diferensiasi yang mungkin berada pada audiensi yang kita layani. Begitu Pak Bayu. Pak Bayu, oke di sini ada lagi nih Pak Harjono yang bertanya dari Ibu Marsina Edi. Izin saya bacakan ya Ibu Marsina Edi. Di sini Ibu Marsina Edi menanyakan hasil asesmen non-kognitif dan kognitif bagaimana memadukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan jika sekolah memetakan murid dalam satu kelas, terdiri dari murid berciri belajar kinestetik, audio, atau visual saja, apa dibolehkan Pak, agar guru dapat melayani dalam satu ciri saja? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo Pak Harjono. Baik, terima kasih ini dari Bu Marsina Edi ya, terkait bagaimana kita memanfaatkan hasil asesmen ya, baik itu yang sifatnya kognitif maupun yang non kognitif gitu. Nah, memang di kurikulum Merdeka ini salah satu ciri yang muncul ya dalam hal pembelajaran menjadi hal yang baru juga ya, meskipun mungkin ya Bapak Ibu di kurikulum sebelumnya juga ada yang pernah menerapkan, tapi yang kurikulum Merdeka ini menjadi hal yang sangat dianjurkan untuk dijalankan. Nah, bagaimana memadukannya? Di sana tergantung kebutuhannya Bapak Ibu ya.
Misalkan asesmen non kognitif ya, misalkan kita mau melihat ini kebiasaan belajar ya, kan kognitif menyangkut yang bukan materi belajar ya. Misalkan, saya ingin tahu anak di rumah sering belajar enggak gitu ya. Nah, kita membuat asesmen non kognitif pada anak-anak gitu ya. Kemudian kita juga ingin mengasesmen bagaimana sih apa istilahnya fasilitas belajar anak di rumah gitu kan. Oh, ini anak punya HP, punya buku. Ini anak yang tidak punya tidak punya perlengkapan belajar di rumah misalkan. HP nggak ada, buku juga ala kadarnya gitu ya. Nah, ini juga nanti perlu kita data ya terkait fasilitas yang dimiliki anak-anak, sarana belajar anak di rumah gitu ya, dalam rangka untuk layanan pendidikan ataupun tugas-tugas yang kita berikan gitu ya. Jangan sampai ada anak yang punya fasilitas lengkap, ada anak yang minim fasilitas, tapi kita misalkan memaksakan anak-anak hari ini ibu ngasih tugas di GCR ya, besok pagi harus selesai. Kan ini kita namanya nggak bijak gitu, karena kita tahu bahwa ada anak ternyata nggak punya HP di rumah, nggak punya laptop di rumah gitu ya, tapi ada anak yang lain punya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Oh, anak yang punya perlengkapan berarti bisa saya ngasih tugas di GCR misalkan di rumah. Oh, ini anak yang nggak punya fasilitas, maka saya berikan tugas dalam bentuk misalkan berupa teks ataupun tulisan yang saya berikan kepada anak secara langsung. Itu misalkan dalam hal non kognitif. Nah, terkait kognitif, nah ini tergantung biasanya kita memberikan mungkin di awal bab ya atau awal materi pelajaran gitu. Nah, menyangkut yang kognitif itu bisa yang sifatnya materi prasyarat ya, materi prasyarat. Kalau tadi non kognitif juga bisa gaya belajar ya, gaya belajar yang visual, auditory maupun gaya belajar kinestetik gitu ya. Nah, bagaimana kalau di kelas tadi ada anak-anak yang dengan berbagai gaya belajar, tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Ini juga menjadi diskusi kemarin sama teman-teman gitu ya. Bagaimana kalau saya misalkan menggabung anak-anak dengan gaya belajar berbeda-beda dalam satu kelompok. Di kelompok itu ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetis gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa? Ada teman lagi yang mencoba, saya akan mencoba satu kelompok ini dengan anak yang gaya belajarnya sama. Ini satu kelompok semuanya visual, ini satu kelompok semuanya kinestetis gitu kan. Nanti kita lihat hasilnya gitu kan. Apakah benar kalau anak-anak kita kelompokkan dengan gaya belajar yang sama hasilnya maksimal? Ataukah jangan-jangan ternyata kalau anak itu kita kelompokkan dengan gaya yang beda-beda ternyata hasilnya maksimal karena mereka bisa diskusi dengan berbagai berbagai pendekatan yang berbeda, diskusi antara anak visual, antara anak kinestetis, anak auditori ternyata karena mereka mungkin referensinya berbeda, mungkin menghasilkan belajar yang lebih variasi. Atau kita coba anak gayanya sama nih, anak-anak visual kita gabungkan. Ternyata mereka monoton gitu ya, karena mereka sumbernya sama video semua gitu. Nah, maka ini menjadi bahan diskusi juga kemarin teman-teman ya yang sudah mencoba menerapkan itu mereka diskusi juga. Bagus mana antara yang kita pisahkan, yang gaya belajarnya ini visual kita pisahkan, kinestetis kita pisahkan, atau kita gabungkan satu kelompok isinya anak macam-macam gitu. Nah, makanya dalam pembelajaran diferensiasi ini kita tidak bisa berpatokan satu jenis klek, oh ini saya harus ini maka tindakannya ini enggak itu. Maka semua Bapak Ibu guru diberikan apa istilahnya ya kemerdekaan dalam mengambil apa istilahnya tindak lanjut pasca asesmen diagnosis atau asesmen awal pelajaran. Oh, saya akan mencoba menerapkan metode ini kepada anak-anak yang bervariasi ini gitu ya. Oh, coba hari ini saya akan mencoba anak-anak saya pisahkan yang visual, maka saya akan memberikan tahapan belajar seperti ini. Yang kinestetis, maka tahapan belajarnya seperti ini. Nanti lain waktu kita coba anak-anak kita gabungkan. Nanti hasilnya seperti apa gitu. Apakah bagus yang gabungan ataukah bagus yang pisah-pisah gitu ya. Pada intinya kita punya data hasil asesmen, kemudian kita sendiri yang nanti membuat tindak lanjutnya. Apakah tadi berupa kelompok-kelompok tadi, apakah berupa pembedaan dalam kita memberikan tugas di kelas, atau kan bahkan kita memberikan proses yang berbeda gitu. Contoh kita ada dua kelompok di kelas kita ya, kelompok yang kalau hanya menggunakan gaya belajar kan kalau kita hanya membedakan media sama membedakan proses ya. Misalkan anak-anak yang
kinestetis ya kita kasih belajar misalkan kita menempatkan beberapa titik ya, titik sumber belajar, mereka bisa berpindah-pindah ya untuk memfasilitasi mereka bisa tetap bergerak ya. Atau anak-anak visual ya mereka satu tempat aja diam, kita kasihkan media entah itu video entah apa untuk mereka belajar diskusi kelompok di situ gitu. Yang penting Bapak Ibu adanya kita punya data assessment tadi, kita membuat langkah selanjutnya seperti apa ya. Baik itu kita menggabungkan antara kognitif dan non kognitif maupun kita ngambil salah satu ya, salah satu, karena yang penting kan ini tidak memberatkan Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu nanti terlalu berat dengan apa istilahnya rencana yang banyak sekali maka akan merepotkan di kelas. Makanya kita mencoba berjalan pendidikan diferensiasi itu, tetapi kita juga mudah melaksanakan di dalam kelas, baik itu tahapannya, baik itu asesmennya gitu ya, karena rangkaian belajar kan dari utuh ya, dari mulai kita menentukan tujuan hingga asesmennya gitu. Jadi yang penting Ibu nanti disusun ya, susun. Makanya di perangkat ajar sekarang kan ada namanya pemanfaatan hasil asesmen diagnosis atau asesmen awal pembelajaran. Jadi yang tahu persis tindakan apa yang akan diberikan tentunya Bapak Ibu sendiri gitu ya, karena yang punya datanya seperti apa, nanti langkah selanjutnya seperti apa. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab secara detail nih ya Bu, terkait langkah apa yang akan dilakukan setelah kita punya data. Yang penting kita punya data, selanjutnya data ini mau kita apain? Ya, tergantung data apa yang kita gali pada anak gitu ya. Karena non kognitif juga banyak sekali, kognitif juga nanti banyak sekali. Nah, kita mau spesifik apa yang akan kita ambil. Nah, dengan spesifik yang kita ambil tadi, maka kita bisa merumuskan langkah apa yang akan kita lakukan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak kita. Gitu. Mungkin itu Bu Marsinah ya. Yang penting kita nanti menyusun dulu langkah apa dari asesmen tadi untuk selanjutnya gitu dalam menyusun pembelajaran yang akan kita laksanakan. Gitu. Demikian Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Harjono sudah dijawab dengan Ibu Marsinah ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak, sangat memandu katanya. Oke Pak, di sini ada pertanyaan terakhir Pak dari Bapak Ali Suwarno. Izin bertanya Pak, untuk struktur kurikulum SMK fase F, apakah sama dengan SMA Pak? Kemudian untuk pelajaran PKK di kelas 11, apakah masih ada? Terima kasih banyak. Katanya seperti itu Pak. Boleh monggo dijawab Pak Harjono. Baik, kalau struktur kurikulum tentunya berbeda ya antara SMA dan SMK. Nanti Bapak Ibu bisa membuka tadi permennya, permen yang tadi saya terkait panduan pembelajaran ya, panduan pembelajaran bagaimana struktur kurikulum di SMK. Yang jelas kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah SMKPK ya, pusat keunggulan itu sudah apa istilahnya ya disesuaikan ya. Kalau SMA kan sekolah penggerak, kalau di SMK kan pakai pusat keunggulan ya untuk apa istilahnya yang sesuai dengan kurikulum merdeka ini gitu. Nah, struktur di SMK sekarang sudah, kalau saya lihat sekilas yang di SMK sudah dibuat per ini ya, per jurusan kalau di SMK itu. Artinya tiap jurusan berbeda-beda penentuan mapelnya. Nah, terkait mapel tadi apakah PKK Bu ya, apakah masih ada atau belum? Saya belum bisa menjawab nih, karena saya belum detail melihat untuk yang di SMK ini terkait permennya gitu. Mungkin mohon maaf untuk yang pelajaran tadi PKK saya belum bisa menjawab apakah masih ada atau tidak gitu. Yang saya pahami ya baru SMK itu sekarang mapel IPA IPS ya digabung menjadi IPAS ya gitu. Begitu Bu Vero. Ya, terima kasih banyak Pak Harjono. Mungkin nanti kita bisa buat topik yang tentang SMK ya, Bapak. Jadi nanti ditunggu saja untuk topik-topik selanjutnya terkait webinar Sapa Sekolah. Baik, Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak untuk antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Sehubungan dengan waktu sharing oleh Pak Harjono sudah berakhir, sesi tanya jawabnya kita akhiri. Terima kasih Bapak untuk sharing ilmunya, waktu dan diskusinya selama Q&A ini.
Sebelum Bapak meninggalkan ruangan Zoom ini, kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi hari ini. Silakan Pak Harjono. Terima kasih Mbak Vero. Jadi studi kurikulum merdeka ini salah satu upaya pemerintah ya dalam rangka menjawab kebutuhan belajar murid ya, memenuhi kebutuhan belajar abad 21, kemudian memenuhi kebutuhan apa istilahnya, belajar yang lebih memerdekakan, memberdayakan anak-anak gitu ya, sehingga memberikan berbagai alternatif pilihan-pilihan dalam mata pelajaran. Kalau selama ini sebagian guru, sebagian murid mengeluhkan begitu banyaknya beban pelajaran di sekolah, mungkin ini salah satu ya, salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk mengurangi beban pelajaran di sekolah. Nah, di sana selain mapel itu intrakurikuler, maka banyak juga untuk alokasi jam proyek pengembangan profil pelajar Pancasila yang tidak semata-mata memberikan beban secara kognitif, akan tapi melatih juga ya skill anak, kemudian berpikir kritis anak ya dalam rangka untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, menguatkan karakter anak-anak ya supaya lebih kuat lagi. Dan terutama ini adalah dalam rangka untuk pemulihan pendidikan ya pasca pandemi kemarin, Bapak Ibu tentu sangat merasakan bagaimana anak-anak SMA itu ngitung-ngitung masih kesulitan ya, seperti anak-anak SMP. Anak SMP kadang seperti anak SD, dan anak SD belum bisa baca kadang. Nah, ini salah satu jawaban dari pemerintah bagaimana guru diberikan ruang yang sangat luasa menentukan kedalaman konten pelajaran di kelas, sehingga tidak menjadi beban guru dengan adanya beban kurikulum, beban materi, tetapi guru diberikan kesempatan untuk berkreasi di dalam kelas, memerdekakan anak-anak dalam belajar, sehingga diharapkan ini menumbuhkan well-being anak ya, kenyamanan dalam belajar dan juga mengasah potensi secara maksimal. Demikian Mbak Vero, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu Guru dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, terima kasih banyak Pak Harjono untuk sharingnya, untuk materi-materinya pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan saya selalu ya Pak, sampai bertemu di acara-acara yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu Guru sekalian, saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom, atau Bapak dan Ibu juga bisa scan QR Code yang telah tertera di layar Bapak dan Ibu Guru sekalian. Maksimal pengisian pendaftaran kami tunggu sampai hari Senin tanggal 27 Maret pukul 8 pagi dan pengiriman e-sertifikat akan berproses kurang lebih 5 hari kerja. Untuk materi juga akan kami kirimkan bersamaan dengan pengiriman e-sertifikat ya Bapak dan Ibu Guru sekalian. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru sekalian sudah mengikuti acara webinar Sapa Sekolah dari awal hingga akhir. Silahkan ikuti, follow akun sosial media kami di Instagram, yaitu ada di @gramedia_mitra_edu dan juga di @siplahgramedia, serta juga ada Instagram dari Ikatan Guru Indonesia, yaitu ikatan_guru_Indonesia. Lalu juga ada akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya. Akhir kata, saya Veronica selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak dan Ibu Guru yang sedang menjalankan, dan selamat menjelang berbuka puasa. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore.